Itu tadi ya, MJ listener bahwa memang kebijakan pemerintah Arab Saudi telah melonggarkan sejumlah protokol kesehatan dari tidak perlu jaga jarak, tidak ada karantina, tidak memerlukan hasil negatif tes PCR atau antigen, dan juga penggunaan masker hanya dilakukan di dalam ruangan. Tapi ternyata juga harus ada syaratnya nih, jangan kemudian menggampangkan, karena memang ternyata masuk ke Arab Saudi itu juga ada beberapa syarat. Ini asuransi kesehatan seperti tadi disampaikan, asuransi kesehatan yang cover COVID-19, juga ada visa untuk umroh, dan juga sudah vaksin booster, kecuali untuk usia sebelum usia 16 tahun, dan juga karena alasan medis, dan juga tetap menggunakan aplikasi Tawakalna kalau di Indonesia ini Peduli Lindungi ya, MJ Listener. Dan untuk bagaimana bentuk persiapan dari Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia dalam menanggapi aturan ini, kita akan membahasnya bersama dengan Pak Firman M. Nur yang merupakan Ketua Umum Ampuri. Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Trihardi ya. Betul, Pak Firman, saya dengan Adi, Pak Firman, dan saat ini kita sedang berada di Suara Plus 62. Pak Firman, lega dengan aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi? Ampuri, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia mengucapkan rasa syukur dan bahagia. Tentu para jamaah lebih bahagia lagi atas keputusan yang baru diambil oleh pemerintah Saudi Arabia tentang pelonggaran protokol COVID dan beberapa ketentuan yang dicabut. Dan Ampuri juga mengapresiasi pemerintah Saudi Arabia atas kebijakan ini. Tentu tentang dihapusnya kewajiban PCR menjadi persyaratan sebelum keberangkatan selama ini dan telah dihapus, juga karantina menjadi bagian daripada mengurangi beban biaya jamaah dan mengurangi beban waktu yang terbuang akibat harus karantina selama 5 hari ketika tiba di Tanah Suci selama ini. Oke, kalau kita udah langsung ke soal biaya nih. Kalau sebelumnya berapa umroh? Kalau nggak salah udah sampai 30-45 jutaan untuk umroh. Kalau sudah tidak ada karantina dan tes segala macam, ini berapa jadinya? Karena yang kita ketahui bersama bahwa elemen yang memberatkan atau yang menambah budget dari umroh ini adalah karena ada ekstra karantina dan juga ekstra untuk tes PCR. Betul. Jadi kami bersama Kementerian Agama telah mendiskusikan tentang standarisasi harga referensi untuk umroh di masa pandemi. Jadi pada bulan November yang lalu, sebelum umroh dibuka di awal Desember, harga referensi yang kita rekomendasikan, yang direkomendasikan oleh Kementerian Agama, yaitu sebesar 28 juta, di luar komponen karantina dan biaya lainnya, PCR dan biaya lainnya. Nah sekarang ini mungkin untuk dalam sebulan atau 2 bulan ini, karena Mas Adi, semua paket yang sudah terarrange itu sesuai dengan perjalanan yang ada, yaitu 12 hari atau 13 hari. 11, 12 atau 13 hari. Ini yang membuat harga referensi menjadi agak mahal. Kenapa? Karena dulu kita mempertimbangkan paket ini 12 hari karena kita perlu karantina 5 hari, sisanya 7 hari itu adalah ibadahnya dan juga perjalanan. Nah, jadi ini menjadi menjadi beban semuanya. Dan sekarang untuk rombongan yang akan berangkat di Maret sampai bulan Ramadan nanti, ini paket perjalanan masih tetap sekian. Kenapa? Karena airline belum bisa mengubah rutenya, perlu dibikin jadwal baru untuk perubahan penerbangan menjadi paket normal. Karena selama ini, Mas Adi, paket normal umrah itu hanya 9 hari. 4 malam di 5 hari, 3 malam 4 hari di Madinah, kemudian 4 malam 5 hari di Mekah, dan 2 hari perjalanan. Itu yang menjadi paket normal selama ini. Dan ketika normal, harga referensi kita hanya 20 juta. 20 juta. Namun karena masa pandemi ini, harga referensi menjadi 28 juta karena lamanya perjalanan dari 9 menjadi 12 hari. Yang kedua, adanya penyesuaian biaya akibat kenaikan pajak di Saudi Arabia dan juga penyesuaian protokol yang ada. Oke, jadi 2-3 hari setelah mendapatkan informasi adanya kebijakan baru ini yang dilakukan oleh Ampuri dan anggota di dalamnya adalah konsekuensinya adalah memangkas rute baru dari yang berapa hari kemudian jadi tinggal berapa hari seperti itu. Betul, cuman itu tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat karena semuanya sudah terarrange dengan pesawat. Yang artinya yang jelas adalah bagi saat ini jamaah berbahagia sekali. Kenapa? Karena setelah program mereka 12 hari, artinya 12 hari mereka beribadah di 2 tanah suci. Beda dengan sebelumnya, 12 hari program perjalanannya, aslinya hanya 7 hari, karena 5 harinya mereka di karantina.
Oke. Dari Itu dari saja. lepas aturan baru ini, Pak Firman, berarti sudah ibaratnya besok atau 2 hari lagi deh, ada berapa sebenarnya, jemaah umroh yang akan segera berangkat? Dan berarti ada pengembalian uang gitu misalnya, akibat dari konsekuensi Sekarang ini? ini secara umum tidak ada pengembalian secara Oh, umum oke. karena paketnya sudah sesuai dengan ini. Kemungkinan ada pengembalian kemungkinan dari unsur yang tidak terpakai yaitu PCR saja, biaya PCR. Mhm. Biaya PCR karena Saudi tidak mensyaratkan PCR sebelum berangkat, tidak mensyaratkan PCR selama karantina di Saudi, ada 3 kali PCR yang bisa tidak menjadi kos yang keluar oleh penyelenggara. Lebih dari itu, paket perjalanannya adalah sesuai dengan paket karena kan mau di karantina tidak di karantina, artinya kos biaya kamar dan konsumsi dan lain-lain itu tetap berjalan. Oke, karena memang Mungkin ya ini akan berefek secara nanti setelah 2 bulan baru mungkin akan bisa berefek penurunan biaya ketika jumlah lama perjalanan kita sesuaikan dengan jumlah normal yaitu 9 hari. oke, jadi baru bisa total digunakan ini adalah 2 bulan pasca kebijakan Betul. baru ini? Betul. Itu berarti Tapi yang usai jelas saat ini hanya biaya PCR saja bisa kembalikan dan juga ini juga berharap hari ini SE untuk ke pengurangan karantina di dalam negeri juga berlaku. Nah, jadi juga 1 hari cukup baik, sekarang? signifikan. Betul, Iya, menjadi 1 hari. 1 hari, Iya. alhamdulillah. Tapi Pak Firman, ini yang tadi saya sempat sampaikan bahwa memang tidak ada syarat karantina, tapi ada fasilitas ini, asuransi kesehatan yang cover COVID-19. Kalau penggunaan aplikasi Tawakalna sudah lah ya. Asuransi kesehatan sedari awal sudah termasuk biaya yang dibayarkan jamaah. Jadi jamaah umroh sedari awal program umroh ini dibuka, itu komponen visanya sudah termasuk asuransi yang dibayarkan oleh penyelenggara. Oke, Pak Firman tadi Jadi sudah termasuk. baru akan bisa diterapkan aturan baru ini 2 bulan. Itu hitung-hitungannya adalah bulan besok tuh puas. Istilahnya bukan pengaturan baru ini diterapkan. Tadi Mas Adi bertanya dengan saya, bagaimana pengurangan biaya, apakah langsung berefek langsung atau tidak. Nah, jawaban saya adalah ini tidak langsung berefek kepada pengurangan biaya yang signifikan. Karena paket-paketnya sudah firm, sudah sesuai dengan reservasi yang ada. Jika mereka membeli paket 11 hari, mereka tetap menggunakan paket 11 hari itu. Ketika 12 hari, 12 hari. Nah, nanti dalam jangka setelah 2 bulan, mungkin baru kita arrange baru paket-paket normal yang lamanya 9 hari. Tentu kalau seandainya berbeda, kos biaya akan menjadi berbeda, kos 9 hari menjadi dengan 12 hari. Oke. Nah, mungkin nanti harga referensinya dengan Kementerian Agama tentu akan kita kaji lagi. Nah, gimana tuh? Sekarang sudah ada perbincangan terbaru, tanggapan dari pemerintah Indonesia? Baru nanti malam kami koordinasi asosiasi bersama Kementerian Agama, BNPB, kemudian Kementerian Kesehatan lain-lain semuanya. Nanti malam pertemuan awal kita. Semoga menghasilkan pokok-pokok pikiran atau keputusan yang lebih memudahkan dan membahagiakan bagi jamaah asal Indonesia. Pak Firman, pada saat rapat dengar pendapat dengan DPR bulan lalu sekitar tanggal 17 Februari ini kan masih ada usulan BPIH. Ini pasti ada kaitannya dengan kebijakan dari pemerintah Arab Saudi. Apakah juga akan ada penyesuaian? Karena faktor yang juga menyebabkan biaya ini tinggi adalah dari karantina tadi dan juga dari kos-kos lainnya. Apakah juga nanti akan ada perbincangan terkait dengan berapa sih data terakhir yang akan bisa angka terakhir yang bisa dicapai untuk BPIH Haji tahun 2022 ini, Pak Firman? Ya, yang pertama tentu keputusan Saudi Arabia melakukan pelonggaran dan pencabutan beberapa kebijakan PCR dan karantina ini menjadi berefek yang sangat luas kepada seluruh para calon jamaah, baik umroh maupun haji. Yang kedua, kami melihat bahwasanya kesuksesan pelayanan ibadah umroh dalam tahun 1443 Hijriah atau dalam 4 bulan pelaksanaan di Saudi Arabia melihat ini sukses betul karena sampai saat ini belum ada kejadian luar biasa yang menyebabkan jamaah umroh menjadi klaster baru penyebaran COVID di seluruh dunia. Ini yang ditakutkan oleh Saudi Arabia. Sehingga Saudi Arabia mengambil keputusan per tanggal 5 Maret yang lalu bahwa mereka melakukan pelonggaran. Dan ini sangat membahagiakan bagi kita semuanya. Kami melihat Ampuri, arah ke semakin dibukanya haji pada tahun ini bagi jamaah seluruh dunia semakin terang. Dan kami semakin optimis bahwa haji akan segera dibuka tahun ini. Walaupun mungkin kuota tidak senormal sebelum pandemi. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Adi, kami lihat adalah
harga yang disampaikan oleh Menteri Agama dahulu tentu nanti perlu dikaji ulang kembali. Karena yang disampaikan ke Menteri Agama dengan 45 juta harga untuk jamaah haji reguler itu baru usulan. Nanti akan dikaji di Panja, dan informasi keputusan tentang pencabutan kewajiban PCR dan karantina akan sangat berefek merubah harganya nanti tentunya. Baik. Pak Firman, terakhir reaksi dari calon jemaah umroh dulu deh, karena haji kita belum pastikan kuota yang akan diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi. Untuk saat ini, antusiasme masyarakat yang akan berangkat umroh pasca keputusan terbaru dari Kerajaan Arab Saudi. Jadi saat ini Mas Adi, kami sangat mengapresiasi jamaah umat Islam Indonesia dan calon jamaah dalam kurang dari 2 bulan keberangkatan sampai tanggal 28 Februari yang lalu, dari tanggal 8 Januari sampai 28 Februari, sekitar 50 hari, lebih dari 35.500 jamaah yang sudah diberangkatkan. Dan bahkan beberapa hari kemarin kami di Ampuri mendapatkan informasi pernah satu hari lebih dari 2.000 jamaah yang berangkat. Ini antusiasnya sangat luar biasa sekali. Kerinduan umat Islam Indonesia untuk kembali melaksanakan ibadah di Madinah dan Masjidil Haram itu luar biasa sekali. Bahkan saat ini yang terjadi adalah semua ketersediaan tiket menuju ke Saudi Arabia fully book Mas Adi. Bahkan semua tiket transit pun fully book. Kami juga dapat keluhan dari calon-calon pelajar yang akan berangkat ke Timur Tengah, ke Mesir dan sebagainya, sulit mendapatkan tiket mereka untuk menuju ke negara tempat mereka belajar, karena diisi semuanya oleh para jamaah. Nah, saat ini yang ada terjadi antusiasnya tinggi sekali, dan kami berharap antusias ini juga bisa kami bantu untuk kami salurkan, untuk bisa diberangkatkan oleh kami. Dan saat ini apa yang kami lakukan adalah meningkatkan kapasitas tersedianya pesawat untuk ke Saudi Arabia. Yang kedua adalah kami berusaha juga Saudi Arabia kembali normal. Karena sampai saat ini, hotel-hotel yang baru dibuka kurang dari 40%. Masih ada 60% yang belum beroperasi. Kita berharap dengan pelonggaran ini, dalam waktu dekat Ramadan dan Syawal ini, semua hotel-hotel tersebut kembali bisa buka, sehingga kapasitas lebih murah, dan efeknya tentu kita ketersediaan tiket lebih banyak, kemudian hotel akomodasi lebih banyak. Efeknya adalah harga akan semakin menarik dan bagus nanti untuk jamaah. Sehingga jamaah berangkat ke Tanah Suci tidak perlu dengan biaya yang cukup mahal. Baik, yang jelas kita mengambil sikap positif atas keputusan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi terkait dengan pelonggaran ini, dan tentunya Ampuri, pemerintah juga bisa memberikan layanan kepada para jemaah, meningkatkan lebih layanan, dan juga semoga tidak ada klaster jemaah umroh setelah pulang dari Arab Saudi, karena memang pemerintah sendiri sudah... Mungkin kalau boleh sedikit saya dalam 1 menit, mungkin silakan. 1 menit. Kampuri berharap sekali kepada setiap jamaah yang akan berangkat ke Tanah Suci, ya, walaupun kalau Saudi melanjutkan pelonggaran yang banyak, kita berharap kita tetap disiplin menjalankan prokes COVID ini, agar kita bisa memastikan seluruh jamaah dalam menunaikan selama perjalanan ibadahnya sedang menggunakan masker, kemudian mengikuti semua ketentuan-ketentuan yang ada, prosedur yang ada, untuk memastikan bahwa seluruh jamaah asal Indonesia adalah jamaah yang sehat. Betul. Baik dalam perjalanan, selama menjalankan ibadah, dan kembali lagi ke tanah air. Betul. Karena kesuksesan kita dalam menjalankan ibadah, kemudian kedisiplinan kita dalam mengikuti semua prokes, akan berefek kepada lebih besarnya kesempatan bagi jamaah Indonesia untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Sebagaimana kita ketahui, Mas Adi, bulan November yang lalu sempat diberi uji coba dan Indonesia dianggap kurang berhasil mengikuti ketentuan disiplin dalam negeri, ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga kita sempat disuspend. Nah, kita berharap walaupun ada pelonggaran, disiplin menjalankan prokes tetap kita jaga. Kesehatan tetap kita jaga, semakin kita baik, semakin kita siap, kita tetap menjaga nama harum bangsa Indonesia di tengah umat muslim dunia. Dan efeknya adalah haji, kita diberi kesempatan, dan mungkin insya Allah kuota Indonesia tetap kuota yang terbesar, insya Allah. Baik, sukses tidaknya jemaah umroh pada saat-saat ini berpengaruh besar terhadap bagaimana keberlangsungan perjalanan umroh atau haji di tahun mendatang, karena memang pada akhirnya ini masih harus jadi catatan bahwa prokes tetap harus ditegakkan, prokes harus tetap dijalankan agar menjalankan prokes itu penting sekali. Betul, agar kemudian ibadah umroh
terus berlanjut hingga kemudian kita akan mengirimkan jemaah umroh lebih banyak, mengirimkan jemaah haji lebih banyak ke Arab Saudi untuk ibadah haji. Sekali lagi terima kasih Pak Firman M. Nur, Ketua Umum Ampuri, telah bersama kami di Suara Plus 62. Terima kasih sekali lagi, sehat-sehat selalu Pak. Terima kasih Mas Pak Firman. Adi. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.